terima kasih Dava dari Sekretariat di bidang Sistem dan Tata Kelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak yang terhormat Pak Waka Trenggono, Pak Deputi Tigor, Bapak Ibu pejabat Eselon 2 lingkup Badan Gizi Nasional, Bapak Ibu KPPG yang seluruh Indonesia, yang kami hormati juga mitra yayasan dari Badan Gizi Nasional, lalu yang kami cintai, yang kami sangat sayangi juga teman-teman di Korwil, Karek maupun Korcam hingga Kepala SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia. Baik, tanpa memperlama waktu, mungkin kita akan langsung saja kepada pokok acara hari ini, yaitu pengarahan dari Bapak Waka Bidang Operasional, Pak Trenggono, untuk bisa memberikan arahan atau langsung kepada penjelasan SE, Pak. Mohon izin arahannya. Terima kasih waktu kami berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Recording in progress. KPPG termasuk Korwil termasuk Karek ya, tapi karena ini saya utamakan adalah untuk ya para KSPPG dan mitra ya, nanti hal ini akan kita acarakan tersendiri ya untuk yang lainnya. Saya akan menyampaikan ya surat edaran ya. Jadi surat edaran nomor 12 tahun 2026 yang mana ini sudah dari hasil diskusi, dari hasil kajian, dari hasil pembicaraan ya, dari hasil ya hal-hal yang alot ya kita bahas ya, semuanya berpulang pada ya ini adalah demi kepentingan masyarakat ya, demi kepentingan rakyat Indonesia. Sekali lagi, selama kita berpihak kepada rakyat, kita tidak usah takut dalam mengeluarkan kebijakan ya, ini harus kita pedomani bersama ya. Kemudian sebelum saya sampaikan surat edaran, kira-kira ada yang mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, bahwa saya sekali lagi menghadirkan KSPPG dan mitra ya, dan juga ahli gizi, ahli akuntan tadi saya sudah sampaikan ya. Saya hadirkan di sini agar kalian betul-betul menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalian harus kompak ya, kalian harus solid ya. Tanpa kalian, kebersamaan kalian ini ya, sekali lagi tanpa kebersamaan kalian ini SPPG tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. SPPG tidak akan bisa menyajikan kualitas makanan yang baik ya. Jadi kualitas makanan yang baik ini berpulang pada kalian KSPPG, mitra, ahli gizi, ya akuntan, ya ini bisa menjadi satu kesatuan berkolaborasi ya, baru kalian bisa mewujudkan yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua ya, sekali lagi para KSPPG ya, tugas utamamu hanya satu sebenarnya, apa? Karena
yang terbaik, yang berkualitas. Itu aja. Ya. Jadi tugasmu hanya rakyat Indonesia. Ini harus dijadikan pedoman ya buat kalian para KSPPG. Ya. Kamu nggak usah lihat samping kiri kanan, tugasmu hanya satu. Ya. Bahwa kamu harus bisa menyajikan makanan yang berkualitas baik. Ya, itu. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa kami ya bertiga, Bu Kabadan, ya Bu Nani, Bu Waka, ya Bu Arumsari, dan saya Trenggono, ya Pak Trenggono, ya kita bertiga ini sekarang satu kesatuan juga, kompak, sama seperti kalian KSPBG, ya mitra dan ahli gizi dan ahli akuntansi, ya kalian kompak di bawah, kami kompak di atas, ya kita sekarang tidak ada lagi, ya tadi mungkin mohon maaf Bu Yesi, ya jadi jangan Bapak Waka bidang operasional, nggak ada, kita semua bidangnya semua bidang, ya. Jadi saya ulangi, Bu Kepala, Bu Kabadan, Bu Waka, dan saya, ya kita sama semua pimpinan BGN. Kita semua dalam mengambil keputusan, ya kita sudah berdasarkan pemikiran, kajian, telaah, ya dari kita bertiga maupun ya apakah itu deputi dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi kepemimpinan kami bertiga, ya nanti ya kita akan selalu intinya selalu berpihak kepada rakyat, ya jadi kepemimpinan kita bertiga ya nanti selain akan ada kebijakan-kebijakan baru yang semuanya pasti berpihak kepada rakyat, ya. Recording in progress. Anak bangsa ini bisa tercapai, ya. Tidak mudah, ya. Sekali lagi tidak mudah, butuh kerja keras kita, butuh effort, butuh pemikiran, ya, dari semua. Tidak bisa kegiatan ini berjalan oleh si A, si B, si C, tidak. Tapi kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, ya, karena kolaborasi kita semua. Karena kita bergandengan tangan, kita berangkulan untuk dapat melaksanakan ya tugas kita dalam rangka menyiapkan ya makanan-makanan bergizi yang berkualitas ya untuk anak-anak bangsa kita. Yang dampaknya mungkin bukan sekarang, tapi 5-10 tahun mendatang. Ya, kita akan mempunyai generasi penerus ya yang memiliki ya, kualitas pemikiran anak-anak yang baik. Ya. Kemudian ya tolong nanti akan saya bacakan surat edaran nomor 12 ini, tolong dipedomani ya SE terbaru ini agar pelaksanaannya penyajian MBG ini dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa kita. Ya. Saya yakin surat edaran ini banyak mungkin ditentang, banyak mungkin dihambat ya
banyak yang tidak sepaham, ya. Tapi yakinlah bahwa kami di sini mengeluarkan kebijakan selalu berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan pribadi. Ya. Saya malah khawatir kalau ada yang tidak berpihak ini, pasti ujung-ujungnya ya kepentingan pribadi yang ditonjolkan. Jangan. Ya. Ini ya kebijakan dari pimpinan BGN ini, ya, ini harus kita dukung bersama, yang semuanya intinya adalah efisiensi anggaran negara. Ya. Jangan sampai program yang baik ini terjadi pemborosan, ya, terjadi kebocoran, ya, hanya untuk kepentingan pribadi atau orang-orang tertentu. Ya, jangan. Semua berpulang kepada kepentingan bangsa dan negara. Kita efisiensi anggaran ini ya, kita gunakan untuk ya kepentingan seluruhnya. Ya. Baik, saya akan langsung menyampaikan ya tentang surat edaran nomor 12 tahun 2026 ini, ya, yaitu tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada saat periode hari libur. Sekali lagi, pada saat periode hari libur, ya, dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2026. Lanjut. Latar belakang dari adanya surat edaran nomor 12 ini adalah yang pertama, dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program makan bergizi gratis atau MBG pada satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ya. Badan Gizi Nasional memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pelayanan MBG bagi peserta didik dan non peserta didik. Ya. Kemudian latar belakang ini kita ambil 3 hal, ya. Yang pertama adalah penyeragaman distribusi, yang kedua adalah akuntabilitas anggaran, dan yang ketiga adalah dasar instruksi keuangan. Ya. Untuk penyeragaman distribusi, ya, pelayanan MBG memusatkan kendali operasional dan efisiensi anggaran pada periode hari libur bagi seluruh kelompok penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui maupun balita atau 3B. Kemudian akuntabilitas anggaran, ya, diperlukan penyesuaian pemberian insentif, fasilitas SPPG dan insentif relawan yang sejalan dengan pelayanan MBG di periode hari libur demi efektivitas pengelolaan anggaran. Kemudian dasar instruksi keuangan ini adalah surat Menkeu, ya, Menteri Keuangan nomor 181 dan seterusnya, serta nomor 236 dan seterusnya tentang penajaman belanja pada Badan Gizi Nasional. Lanjut. Kemudian maksud dan tujuan saya memaparkan penjelasan tentang surat edaran ini adalah ya memberikan arahan mengenai penyesuaian operasional EBG khususnya pada periode hari libur, ya. Semuanya guna untuk efisiensi, ya, biaya operasional yang telah ditetapkan namun tetap menjaga kualitas. Kemudian sasaran kebijakan adalah sekali lagi menjaga kualitas layanan gizi selama periode libur, ya. Kemudian memastikan efisiensi biaya operasional SPBG, ya, kemudian mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran serta menyeragamkan jadwal pelayanan bagi seluruh penerima manfaat. Lanjut. Kemudian ruang lingkup, ya, nanti akan saya sampaikan, yang mulai dari, ya, apakah itu dari Badan Gizi Nasional, kemudian KPPG dan SPPG, termasuk dari yayasan dan mitra, nanti akan saya sampaikan. Lanjut. Kemudian ini adalah dasar hukum, ya, dari surat edaran ini, ya, mulai dari Perpres nomor 83 tahun 2024, kemudian Perpres nomor 15, ya, kemudian
PMK ya tentang mekanisme pelaksanaan anggaran ya. Kemudian juga SKB 3 Menteri tahun 2025 sampai dengan ya peraturan ya Badan Gizi Nasional nomor 6 tahun 2024 ya. Lanjut. Saya yakin seluruh KSPPG sudah menerima ya isi surat edaran, karena kemarin ya sudah saya perintahkan staf ya untuk segera mendistribusikan ya isi surat edaran ya. Surat edaran ini sekali lagi sudah melalui suatu kajian, sudah melalui suatu diskusi yang alot, sudah melalui suatu pembicaraan ya. Jadi ini bukan langsung kebijakan dari pimpinan saja, tapi ini sudah melalui diskusi dari seluruh ya pimpinan dan perangkat staf ya di BGN ini ya. Kemudian isi surat edaran yaitu tentang larangan dan ketentuan operasional ya. Yang pertama, tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non peserta didik pada saat periode hari libur. Ya. Jadi pada saat hari libur, ya mohon maaf, tidak ada pelayanan penyiapan ya makanan bergizi gratis karena kan sekolahnya libur, ya sehingga murid-murid tidak masuk, ya. Kalaupun diberikan ini sangat mungkin tidak pas ya karena libur diberikan. Nah, ini kan cukup aneh ya. Ini pun menyulitkan dalam pendistribusian ya. Sehingga agar betul-betul bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna ya. Sehingga tidak ada pelayanan MBG ya untuk peserta didik maupun non peserta didik selama periode hari libur. Sekali lagi selama periode libur ya. Karena tidak ada siswa. Ya, siapa yang mau diberikan? Gurunya pun libur gitu ya. Kemudian yang kedua ya, selama periode hari libur petugas keamanan tetap melaksanakan tugas selama 24 jam. Ya, setiap hari secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ya. Jadi ini untuk keamanan ya SPPG ya, untuk keamanan peralatan perlengkapan ya termasuk hal-hal teknis ya, termasuk keamanan ya dalam apa namanya pemberian gizi ini kan ya rawan untuk hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Jadi petugas keamanan harus ya tetap standby selama 24 jam ya. Kemudian selama periode hari libur insentif fasilitas SPPG tidak diberikan ya. Kan tidak kerja ya. Jadi mohon maaf ya, kita seperti pegawai-pegawai yang lain bekerja diberikan insentif. Kalau tidak bekerja ya tidak gitu. Jadi tolong jangan sampai ada ya pengaruh-pengaruh luar yang bisa mengganggu ya apa yang sudah kita siapkan ini gitu loh ya. Jadi jangan sampai, biasanya seperti itu. Jadi ini saya yakin akan banyak ya suara-suara negatif ya, akan banyak hal-hal yang mempengaruhi kita ya. Ya tolong kita harus bisa menjaga ya. Sehingga seperti ya kegiatan-kegiatan atau di tempat-tempat ya pada umumnya bahwa selama periode hari libur ya insentif fasilitas SPPG tidak diberikan ya. Ini serasa sebenarnya suatu hal yang wajar saja, tapi kalau sudah di bumbu-bumbu yang lain ya tolong diwaspadai ya. Kemudian dilarang menggunakan seluruh fasilitas SPPG untuk keperluan apapun
selama periode hari libur. Jadi SPPG selama hari libur tidak aktif, ya, namun tolong dijaga yang baik, kebersihan tetap dijaga, kemudian juga jangan digunakan untuk kegiatan yang lain. Contoh, ya misalkan digunakan untuk masak-masak yang lain lah, dipinjamkan ke orang yang lain, jangan, ya, karena kita harus tetap menjaga higienis, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, pelanggaran terhadap poin 4, ya, tentang penggunaan fasilitas SPPG, ya, akan dilakukan, ya, tindakan yang tegas, ya, sampai dengan nanti kalau memang kira-kira kegiatannya betul-betul prinsip, ya, akan diadakan penghentian operasional dari SPPG. Selanjutnya, pembiayaan kebutuhan operasional selama periode hari libur, ya, seperti listrik, air, ses internet, dan insentif. Petugas keamanan menggunakan biaya operasional secara at cost, ya, atau real dan sesuai kebutuhan, ya, dari alokasi dana operasional. Nah, ini tolong dipahami betul, ya. Sekali lagi, ini sudah hasil diskusi kita, ya. Sekali lagi tolong yang mungkin yang lalu-lalu ada hal-hal yang nyaman, yang enak, yang lebih berpihak pada orang tertentu, ya. Sekarang ini kita lebih pada, ya, tolong jangan ada pemborosan, ya. Jangan ada hal-hal yang kira-kira tidak bermanfaat. Ya, ini kita, ya. Saya lanjutkan untuk kewajiban pengawas selama libur, ya. Selama periode hari libur, seluruh kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap masuk dan bekerja, ya. Sekali lagi, yang masuk bekerja pada hari libur ya KSPPG, ya, kepala pengawas gizi dan pengawas keuangan, ya, itu tetap masuk dan bekerja, ya, untuk memastikan SPPG selama ditinggalkan dan nantinya akan siap operasional, ya, tetap dalam kondisi tertib, bersih dan aman. Kemudian khusus untuk periode hari libur, ya, yang lebih dari 3 hari, ya, sehari sebelum kegiatan operasional SPPG dimulai, maka kepala SPPG, pengawas keuangan dan pengawas gizi serta relawan wajib masuk dan bekerja untuk memastikan kesiapan operasional SPPG. Nah, ini begitu H-1 nih harus sudah mulai action gitu loh. Sudah mulai persiapan operasional, ya. Jadi sekali lagi, ya, khusus untuk periode hari libur yang lebih dari 3 hari, sehari sebelum kegiatan operasional SPPG dimulai, maka kepala SPPG, pengawas keuangan dan pengawas gizi serta relawan wajib masuk dan bekerja, ya, untuk memastikan kesiapan operasional SPPG. Kemudian yang ke-9, ya, insentif relawan secara at cost, ya. Jadi insentif relawan pada poin 8 menggunakan biaya operasional secara at cost, yaitu real dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ke-10, ya, cakupan libur khusus daerah, ya. Surat edaran ini mencakup libur khusus daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Ya, sekali lagi, ya, surat edaran ini mencakup libur khusus daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini adalah 10 poin, ya, dalam surat edaran. Saya minta untuk dipedomani,
dilaksanakan ya oleh seluruh jajaran SPPG dan lingkungannya ya, apakah itu mitra, apakah itu relawan ya, termasuk pengawas gizi dan pengawas keuangan ya. Sekali lagi saya harap, saya minta ya kepada seluruh kepala SPPG agar pedomani surat edaran nomor 12 ini ya, yakinlah bahwa surat edaran ini selalu berpihak kepada rakyat ya. Kita tidak akan membuat kebijakan yang menyusahkan ya. Kita tidak akan membuat kebijakan yang memberatkan ya semua pihak, tidak ya. Kalaupun terasa berat ya karena selama ini ya, mohon maaf ya, banyak kebijakan yang terlalu enak ya, banyak kebijakan yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat ya. Sekali lagi ya, tolong ya pedomani betul ya, tolong dilaksanakan betul ya surat edaran ini. Saya yakin dan percaya apabila dilaksanakan dengan baik ya, kita semua bisa memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak Indonesia dalam memberikan ya makanan bergizi ya kepada seluruh siswa maupun anak-anak Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Itu ya, kemudian sekali lagi tolong, saya yakin banyak pihak yang mungkin ya tidak bisa terima ataupun ya kurang nyaman dengan adanya surat edaran ini. Tapi tolong dipahami betul ya. Kami di sini tidak ada kepentingan apapun ya. Kami tidak ada kepentingan apapun, sekali lagi sampaikan. Ini semua hanya untuk ya efisiensi anggaran negara yang supaya tidak boros, supaya tidak ada kebocoran ya. Dan juga selalu kita berpihak kepada rakyat ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan ya. Sekali lagi, dengan adanya surat edaran ini sudah disampaikan kepada seluruh KSPPG dan mitra, tolong pedomani betul, laksanakan dengan baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat meridhoi apa yang kita lakukan ini ya, yang kesemuanya ya untuk kebaikan kita masyarakat Indonesia. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host, silakan. Baik, terima kasih Pak Waka, Pak Wakil Kepala Badan Trenggono atas arahannya saat ini kepada seluruh komponen Badan Gizi Nasional, baik di tingkat pusat, daerah maupun sampai ke daerah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kepala SPPG terutama Mitra, Karek, Korwil, Porcam maupun KPPG di seluruh Indonesia. Waktu yang diberikan karena ada kesibukan pimpinan juga, mungkin kita tidak akan berlama-lama. Namun sebelum dilaksanakannya tanya jawab nanti seperti aturan yang sudah disampaikan oleh MC. Jadi mungkin kita mendengarkan dulu detail khusus dari Pak Deputi Sistem dan Tata Kelola atas nanti untuk bisa mendorong atau untuk bisa mengiringi dari SE ini seperti apa nanti di lapangan. Mohon waktu kami serahkan ke Pak Tigor Pangaribuan, Pak Deputi. Terima kasih Bu Ses. Izin Pak Waka, Pak Trenggono, saya memberikan sedikit pendalaman ya, bagaimana nanti melaksanakan di bawah. Ini memerlukan soliditas. Jadi isi tadi yang sudah disampaikan Pak Waka, rekan-rekan semua, kepala SPPG terutama ya, kemudian KPPG, Bapak Ibu sekalian, kemudian seluruh Karek, Korwil, Korcam, dan juga mitra, ini memerlukan soliditas kita. Jadi KPPG dan Karek bersama kepala SPPG harus bersama-sama di setiap area menyatakan bahwa di hari libur ini, ya hari libur sekolah ini,
tidak ada pelayanan yang diberikan untuk MBG seperti tadi. Jadi jangan ada yang coba-coba menjalankan diam-diam karena semua datanya akan bisa dilihat. Jadi solid, harus semua saling mengingatkan. Jangan ada yang mencoba menjalankan secara diam-diam SPPG-nya gitu ya, dimanapun itu berada, di pelosok manapun. Jadi tolong nanti disampaikan ya, Karek, Korcam, Korwil, berita ini disampaikan. Mungkin ada yang tidak ikut, mungkin ada yang mereka saat ini entah di mana, nanti bilang, oh dia nggak mendengar gitu, tidak boleh. Ya, ini semua harus solid kita melaksanakan apa yang sudah tadi disampaikan oleh pimpinan, dalam hal ini sudah diwakili oleh Pak Waka kita itu Pak Trenggono. Mungkin itu dari saya, Bu Ses. Pentingnya soliditas kita semua untuk melaksanakan ini. Jadi kepada seluruh mitra juga kami sangat berharap pengertian seluruh mitra supaya kita melaksanakan ini juga. Yang tadi disebutkan ini adalah demi Ibu Dr. juga Lili negara Kamil kita ya, yang dalam hal ini tentu saat ini sangat memerlukan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara. Supaya semua bisa memahami dan juga bisa melaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja, Bu Ses. Bu, ya silakan. Baik Pak. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi, terima kasih Pak Waka. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita waktu akan sampai pukul 3 saja yang akan kita sampaikan. Nanti akan ada pertanyaan, silahkan saja raise hand, nanti akan dipandu oleh tim dari Sekretariat Deputi Sistem Tata Kelola. Dari di sini ada Mas Dava, silahkan untuk membuka pertanyaannya, nanti kami akan mengarahkan kepada siapa eselon 2 mungkin yang akan bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bu Ses, dan sebelumnya ada Pak Deputi dan Pak Wakil Kepala atas pemaparan dan beberapa tambahan atas penjelasan dari SE yang tadi dijelaskan. Baik, izin Bapak dan Ibu, pimpinan serta para peserta, kami buka untuk sesi pertanyaan. Kita mulai di sini sudah ada dari Muhammad Rodi, Korcam Martapura. Kami persilakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mau bertanya mengenai itu kan surat edarannya untuk yang siswa sekolah Pak ya. Untuk 3B artinya apakah libur juga Pak? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Rodi atas pertanyaannya. Baik, kami lanjutkan, kami kumpulkan dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya dari Yuki Avandi, KSPPG Target Sukagali. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin kepada para pimpinan untuk SE mulai liburnya itu mau dimulai kapan ya? Apakah mungkin minggu depan atau mengikuti sekolah-sekolah yang terakhir di hari kegiatan belajar mengajar atau di pagi rapotnya? Untuk tanggal fixnya apakah serentak atau mengikuti hari pembagian rapat terakhir tersebut, karena kan di kami itu ada beberapa sekolah yang berbeda gitu. Misal ada yang tanggal 26 atau 27 itu masih melakukan pembagian rapat. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mas Yuki. Selanjutnya satu pertanyaan untuk kloter pertama terlebih dahulu. Satu lagi. Ya, silakan kami persilakan ke Deborah Claudia Purba, Korwil Kabupaten. Ya, silakan. Ya, Bapak, terima kasih. Izin pimpinan, perkenalkan saya Deborah Claudia Purba, Korwil dari Kabupaten Simalungun. Izin Bapak, kami setelah keluarnya SE semalam, kami berdiskusi dan ada beberapa yang menjadi pertanyaan juga keluhan dari para mitra sebenarnya Bapak, yaitu terkait poin 3 sub E, yaitu insentif fasilitas SPPG tidak dibayarkan. Ada beberapa keluhan serta pertanyaan dari mitra, yaitu apakah tidak ada pertimbangan pada poin 3 tersebut, mengingat tidak diperbolehkannya lagi penggunaan keseluruhan fasilitas yang disebutkan dalam poin 4.
Tetapi pada poin 7 disebutkan bahwa KSPPG, ahli gizi, dan akuntan tetap melaksanakan pengawasan SPPG dan yang di mana mayoritas dari KSPPG, akuntan, ahli gizi adalah perantau yang selama ini tinggal di mes yang disediakan oleh mitra, di mana mes tersebut adalah bagian dari fasilitas SPPG atau fasilitas yang disediakan oleh mitra. Yang memberatkan mitra adalah Bapak izin konsekuensi yang akan didapat mitra seperti pada poin 5. Dan keluhan lainnya, izin Bapak Ibu pimpinan, yaitu rata-rata libur semester cenderung cukup lama, yaitu 2-3 minggu. Penggunaan fasilitas dalam waktu tersebut bisa saja menimbulkan kejadian yang mengharuskan untuk dilakukannya maintenance. Contoh kecilnya misalnya izin Bapak bohong yang putus atau izin seperti itu Bapak. Sementara dalam SE tidak disebutkan diperbolehkan klaim dari biaya operasional. Dan izin Bapak Ibu pimpinan pada poin 4 yang berarti boleh untuk dilaksanakan kegiatan lain di SPPG pada poin 4 yang berarti boleh dilaksanakan kegiatan lain di SPPG mengingat tidak dibayarkannya biaya insentif fasilitas SPPG. Karena pada PKS sendiri perjanjian berlaku sampai akhir tahun 2026. Dan yang kedua izin Bapak Ibu pimpinan, ada beberapa mitra yang mengeluhkan perihal biaya sewa atau biaya kontrak rumah untuk tempat tinggal KSPPG AGAK yang sudah dibayarkan kepada pemilik rumah. Sementara dalam kurun 3 minggu mitra tetap membayarkan biaya sewa atau kontraknya. Mungkin seperti itu izin Bapak dari kami Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Deborah Claudia Purba. Untuk kloter pertama dari 3 pertanyaan ini akan kami serahkan kepada pimpinan untuk yang akan menjawab pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada seluruh peserta apabila ingin mengajukan pertanyaan agar dapat mengajukan raise hand dan tolong untuk bisa open kamera. Karena kami tadi sudah ingatkan bahwa open kamera menjadi salah satu komponen wajib untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, kami persilakan kepada Bu Yesi selaku Sesdepsi Stakol. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Dava. Baik, untuk yang pertama edaran ini apakah untuk 3B? Nah, saya mau bertanya nih sama yang nanya pertama ini. Baca SE nggak semalam? Ini tolong dilihat lagi SE-nya, dibaca lagi SE-nya. Apakah di situ tertulis 3B atau tidak? Kalau dibaca SE-nya baik-baik, coba tadi sudah dibaca oleh Pak Waka bahwa nomor 1 tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non peserta didik ya pada saat periode hari libur. Kalau kalian semua sudah memahami penerima manfaat dari MBG ini tentu tidak akan lagi bisa bertanya, paling harusnya sudah tahu karena sudah melakukannya setiap hari. Peserta didik dan non peserta didik. Perlu kami tegaskan, peserta didik dan non peserta didik itu termasuk adalah 3B. Jadi itu ya, teman-teman sekalian semua, Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon kami untuk bisa dilihat kembali, dibaca, disimak kembali SE yang sudah disampaikan dari semalam. Gitu ya. Dan tolong ini menjadi informasi yang penting untuk disebarkan. Jangan lagi seperti yang disampaikan Pak Deputi untuk menyebarkan hal-hal yang lain di luar konteks ini. Ya, tidak mengurangi, tidak melebihkan dari HSE yang sudah disampaikan oleh Pak Waka tadi. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, mohon ini menjadi perhatian, ini menjadi satu tanda buat kami, tolong untuk bisa diperhatikan SE tersebut. Lalu yang kedua, pemberlakuan SE mungkin dari Kedeputian Dialur bisa menjawab atau dari Bu siapa nih? Dari Bu Hida atau Bu Lili sebagai humas atau dari Pak Ranto di Dialur untuk bisa menjawab pemberlakuan SE ini karena akan berhubungan dengan penyaluran dan pengadaan dari MBG ini sendiri. Mohon izin, terima kasih. Baik,
Terima kasih Bu Yesi. Mohon izin Pak Waka respons untuk pertanyaan dari rekan-rekan sehubungan dengan mulai berlaku tadi pada saat SE ini ya. Jadi tentu SE ini tujuannya tadi adalah dalam konteks sesuai judulnya ya, penyesuaian operasional pada saat periode hari libur. Nah, memang hari libur ini mungkin di setiap wilayah provinsi berbeda-beda ya. Namun kita mengikuti saja di wilayah masing-masing. Misalkan kalau kita yang di Jakarta, yang di DKI, tentu ada hari libur sekolahnya ya, ditentukan mulai tanggal berapa sampai dengan berakhir kapan. Dan juga mengikuti dengan kebijakan di daerah masing-masing. Saya rasa tidak terlalu banyak perbedaan ya. Sekiranya itu kita bisa lihat kesamanya ya dari durasinya biasanya, periode lamanya liburan tersebut. Terus tentu saya juga ingin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, izin Bu Yesi, yang nomor 3 tadi dari kalau nggak salah Deborah Claudia Purba ya, tadi menanyakan insentif yang tidak dibayarkan, pertimbangan-pertimbangan dalam hal di poin 7 tadi ya, poin 7 bahwa Kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan tetap beraktivitas. Nah, kita lihat kalau memang dalam aktivitas mereka menggunakan ruangan ya, tempat di mana mereka bekerja atau beraktivitas, tentu di situ adalah konteks yang berbeda daripada insentif. Ya, insentif ini kan kalau kita lihat definisinya, peruntukannya berbeda dengan definisi atau biaya-biaya yang akan dibutuhkan dari sisi operasional. Nah, itu ada pembebanan yang berbeda. Jadi tentu di situ ada biaya-biaya lainnya. Yang kita tegaskan di sini adalah insentifnya. Jadi supaya teman-teman juga rekan-rekan semua mengetahui bahwa insentif ini pada dasarnya adalah diberikan pada saat dia ada layanan service ya. Jadi kalau tidak ada layanan kepada peserta didik atau penerima manfaat kita, maka dia tidak mendapatkan insentif. Jadi saya rasa bisa dipahami ya. Jadi pemberian insentif ini dan juga tidak berlaku diberikan pada saat itu tidak ada servis atau layanannya. Terus tadi juga menyinggung dari Deborah juga menyampaikan berkenan dengan PKS tadi. PKS ini kan perjanjian kerjasama antara dua pihak. Jadi perjanjian ini biasanya ada klausul-klausul, ada terms condition di mana mengatur ya, hak dan kewajiban. Bahkan kalau kita mau berbicara lebih jauh lagi, ya, Badan Gizi Nasional dalam hal ini pejabat pembuat komitmen itu memiliki kewenangan penuh. Ya. Perjanjian kerjasama ini kalau ada hal-hal yang tidak bisa atau belum diatur secara jelas, bisa diperbaiki, bisa diadendum. Ada hal-hal yang kira-kira memang perlu diambil langkah tindak lanjut oleh PPK, maka PPK juga bisa secara sepihak, ya ini saya tegaskan, secara sepihak melakukan katakanlah perubahan atau penghentian sampai sejauh itu. Jadi saya rasa konteks dalam hal ini PKS secara defaultnya perjanjian itu sampai dengan mengikat akhir tahun anggaran. Dalam perjalanan tentu ada aspek-aspek, ada ketentuan-ketentuan yang bisa diatur sedemikian rupa, mempertimbangkan situasi dan kondisi. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Yesi. Pak Waka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aranto, Pak Dir Dir Dialur wilayah 3. Mungkin tambahan dari Bu Lili terkait pertanyaan nomor 3, Bu Lili. Silakan Bu, karena ini berhubungan dengan keuangan. Mungkin ada tambahannya Bu Lili. Izin Bu, bisa ini lagi pertanyaannya Bu? Ini saya sedang ada pelatihan. Diulang lagi pertanyaan kereta api Bu. Ya, dengan ada poin 3, insentif yang tidak dapat dibayarkan, apakah tidak ada pertimbangan lain? Lalu karena tadi disampaikan bahwa Kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan tetap melaksanakan tugas, apakah ini
tetap langsung kan berarti mereka masih menggunakan MES, di mana itu merupakan fasilitas dari mitra gitu loh. Nah ini bagaimana mengkondisikannya Bu untuk operasionalnya dan bagaimana terhadap pembiayaannya Bu, begitu. Izin Bu Yesi, suara saya terdengar nggak? Kedengaran Bu? Iya. Aman Bu? Coba kita kawal bersama. Ini kan surat edaran yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kepala badan. Jadi itu yang harus benar-benar dipatuhi dengan baik. Sudah ditetapkan bahwa itu tidak diberikan insentif atas fasilitas yang diberikan dari SPPG. Itu sudah jelas ya Bu Yesi ya. Jadi teman-teman tadi sudah jelas di situ. Sehingga tidak mungkinlah surat itu akan diganti gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita semuanya. Nah, untuk dalam pelaksanaannya, karena memang di dalam di dalam klausul ataupun nomor berikutnya itu mengatakan bahwa kepala SPPG, pengawas keuangan, pengawas gizi tetap masuk dan bekerja gitu ya. Kalau di situ mengatakan seperti itu ya Bu ya, tetap masuk dan bekerja untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Kenapa dikatakan tetap masuk dan bekerja? Karena kita tahu bahwa teman-teman kepala SPPG, pengawas keuangan, dan pengawas gizi mendapatkan gaji setiap bulan. Sehingga kan harus bekerja. Itu harus dipahami dulu. Kepala SPPG adalah ASN, P3K, tentunya mereka harus tetap bekerja. Gitu ya. Terus demikian juga pengawas keuangan dan pengawas gizi gitu ya, yang sudah melaksanakan tugas, itu kan pembayaran gajinya adalah bulanan, berbeda dengan relawan yang pembayaran kegiatan atau pembayaran upahnya adalah harian. Sehingga itu sudah jelas tetap melaksanakan tugas. Nah, sekarang mungkin tinggal yang menjadi kebijakan Bu ya. Yang pertama adalah langkah pertama, koordinasikan, komunikasikan dengan harmonis dengan pihak penyedia, dalam hal ini pihak mitra ataupun yayasan, agar mereka bisa dapat bekerja dengan baik. Karena fasilitas yang ada di situ termasuk listrik, air, AC, dan sebagainya kan tetap dibayarkan. Nah, itu ya. Jadi itu tetap dibayarkan. Jadi kalau mereka di situ menggunakan listrik, berarti kan listriknya hidup tuh kalau ada di ruangan. Air juga menggunakan air, AC juga menghidup. Jadi semuanya fasilitas itu tetap dibayarkan dari belanja operasional. Jadi diperkenankan untuk bisa bekerja di kantor. Kalau misalnya gitu kan, ini kan artinya dampak gitu ya, dampak dari ketidakharmonisan ataupun bagaimana protes mitra dan sebagainya, nanti tinggal disampaikan aja, nanti kita cari solusinya gitu loh Bu. Jadi harmonisasikan dulu atas peraturan ini kepada pihak mitra bahwa isi dari surat edaran tersebut adalah mengharuskan kepala SPPG, pengawas keuangan, pengawas gizi tetap masuk dan bekerja. Tentunya selama ini kan mereka bekerjanya adalah di SPPG tersebut kan, dan juga menggunakan listrik, air, AC kan gitu ya. Nah, untuk listrik, air, dan AC kan di dalam klausul di situ disebutkan bahwa tetap dibayarkan untuk belanja operasional untuk pembayaran jasa tersebut gitu ya. Artinya air, listrik, air kan tetap kita bayarkan gitu ya. Hanya tidak dibayarkan untuk insentifnya. Kalau misalnya pihak mitra gitu ya, pihak mitra nanti artinya menolak untuk mereka masuk ke dalam kantor ya nanti tinggal solusinya aja dilaporkan kepada kita. Nanti langkah selanjutnya adalah nanti artinya saya bukan pengambil keputusan Bu ya di sini. Nanti mungkin Pak Waka bisa menyampaikan juga apakah yang saya sampaikan ini real gitu ya. Karena yang kita kawal adalah surat edaran gitu loh. Surat edaran itu sudah menetapkan seperti itu gitu kan. Nah, nanti langkah selanjutnya apakah kemarin juga ada tuh teman-teman mengusulkan Bu gimana kalau misalnya mereka WFH gitu ya, seperti itu kerjanya gitu kan. Tapi kan kita pastikan dari sisi ketertiban, keamanan gitu ya, sebagaimana kemarin juga disampaikan bahwa SPPG dipastikan tetap tertib, aman, bersih gitu ya, seperti itu. Jadi itu juga dipastikan untuk bisa artinya memastikan bahwa kondisi SPPG itu adalah clear gitu ya, artinya bisa dari sisi kebersihan, ketertiban, keamanannya juga tetap terjaga dengan baik gitu ya. Kalau memang tujuannya ke arah sana juga gitu dalam rangka kenapa kepala SPPG, pengawas keuangan dan pengawas gizi tetap melaksanakan tugas seperti itu. Nah nanti tinggal dikondisikan saja Bu, harmonisasi dengan pihak mitra yayasan gitu ya. Nah nanti untuk yang teman-teman kalau misalnya solusi apa kalau misalnya
pihak mitra keberatan gitu ya kalau mereka masuk ya bekerja di dalam ruang administrasi tadi gitu ya, seperti itu Bu. Itu sih jawaban saya, artinya kita tetap harus kawal surat edaran ini dengan baik dan juga diharmonisasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar ini bisa dijalankan sesuai dengan apa yang tertera di dalam surat edaran tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Desi. Maaf saya off kamera gitu ya, karena lagi ada kegiatan di pelatihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili dan Pak Ranto atas tanggapannya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh seluruh komponen EBGN di sini ya, Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik Korcam, Korwil, Karek, dan KSPPG terutama. Baik, untuk selanjutnya silakan Dava untuk mengawal termin kedua. Baik, untuk yang kedua kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Ya, kami persilakan dari Ibu Jana Kerti untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih pimpinan BGN yang baru selamat bertugas. Kami di Bali paling merasakan dampak ini selaku mitra. Karena liburnya 1 bulan penuh. Nah itu, karena itu kami tidak memasalahkan SE seperti ini karena situasi BGN sedang darurat, kasus korupsi kemarin kami bisa terima. Demi merah putih, MBG harus tetap berjalan, mitra siap berkorban tidak dibayar 1 bulan penuh. Itu buktinya. Tetapi ingat langkah yang segera harus dilakukan Pak Waka BGN. Kapan mulai link mitra BGN di stop? Cek dapur setelah itu. Jangan kami diikut sertakan, kami perintis. Sejak 6 Januari sudah buka dapur. Pertama, jangan diikutkan, kami adalah dapur baik-baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan beberapa penyampaiannya dari pihak mitra. Kemudian untuk yang kedua, kami persilakan kepada Yayasan Husa Rasyada Aryani untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada Yayasan Husa Rasyada Aryani. Siapa ditunjuk Baik, aja, siapa kami. ditunjuk. Siapa yang tanya lagi tuh? Satu pertanyaan lagi siapa? Siapa Ya. pertanyaan lagi? Baik, kami persilakan. Ya besok aku di depan tuh dia kamu gini. Dava Yang lihat ras- siapa yang angkat tangan aja. Dava. Yang raisen kan banyak tuh yang raisen tuh. Dipilih aja. Ya, kami persilakan kepada Karek Sumatera Utara atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Waka. Mohon izin kami sampaikan Bapak pertanyaan. Yang pertama Bapak mohon izin langsung di dalam satu SPPG Bapak ada yang penerima manfaatnya sebagai sekolah dan pesantren Bapak. Dan kemudian ada satu SPPG yang full pesantren. Mohon izin Bapak, itu yang pertama. Bagaimana
pesantren ini kan ketika libur sekolah yang biasa, tetapi pesantren tidak libur. Apakah itu SPPG tetap operasional atau tidak? Kemudian yang kedua, Bapak mohon izin, ini mobil kan bisa bergerak, Bapak. Apabila ada mitra yang bandel, Bapak mohon izin, ada mitra atau kepala SPPG atau siapapun menggunakan mobil, apakah ada tempat pelaporan atau seperti apa, Bapak? Mohon izin, mohon petunjuk dan arahan selanjutnya, Bapak. Terima kasih, kami kembalikan, mohon izin. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Yayasan Jana Kerti Bali, kemudian ada dari Koordinator Regional Sumatera Utara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami persilakan kepada pimpinan di bagian pusat. Baik, terima kasih Dava. Mungkin untuk pernyataan pertama dari Pak Jana Kerti, mungkin dari Bu Hida di bagian Humas dapat menanggapi pernyataan Pak Jana Kerti tadi. Lalu yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Karek Sumatera Utara, mungkin dari Bu Lili atau dari dialur lagi untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silakan kami berikan waktu. Bu Hida mungkin bisa menyampaikan. Oh, Bu Hida tidak ada. Mungkin langsung saja untuk yang pertanyaan pertama dari pernyataan dari Pak Jana Kerti. Terima kasih Pak untuk dukungannya selalu. Kami tahu bahwa MBG ini tanpa dukungan dari mitra kita tidak akan sampai di sini. Perjalanannya sungguh panjang. Namun kami terus meminta komitmen kuat dari seluruh komponen yang ada di BGN ini, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sampai ke mitra, untuk terus dapat mengawal, mendukung secara benar, sesuai dengan arahan dari Pak Waka tadi. Dan tambahan dari Pak Deputi terkait solidaritas yang kuat di tingkat bawah, sehingga SE ini dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Baik, untuk yang kedua mungkin Pak Mana Ranto. Bu Yesi. Siapa Waka? Saya mau menambahkan tuh yang Pak dari Bali ya. Baik Pak. Mana Silakan. Pak Jana? Mana Pak Jana dari Bali? Siap, Bapak. Ya, terima kasih Pak Jana ya. Jadi memang kita butuh interaksi ya antara kami di BGN ya maupun mitra. Bapak sebagai mitra ya di sana ya. Iya, ketua yayasan sekaligus pemilik fasilitas. Oke, ya terima kasih Pak Jana ya. Jadi ya saya selaku pimpinan BGN yang baru Pak ya, kita harus bebenah diri ya. Jadi Bapak ataupun harus mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan dari kami yang ada di pimpinan BGN ini. Saya berterima kasih ya terhadap Pak Jana yang tadi menyampaikan ya apapun ya kebijakan dari BGN akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya inilah ya kita harus ada kerjasama yang baik, ada interaksi yang baik. Percayakan Pak ya, semua ini kita untuk kepentingan masyarakat Pak, tidak ada untuk kepentingan yang lain-lain Pak. Ya. Selama ini adalah kebijakan berpihak pada masyarakat Pak, kita nggak usah takut ya. Sekali lagi selama ini kebijakan berpihak pada rakyat ya, kita tidak perlu takut Pak ya. Sekali lagi Pak Jana terima kasih atas statementnya ya, yang mungkin saya rasa bisa juga diikuti oleh yang lain ya. Saya juga percaya ya mitra dan lain-lainnya juga ya ada hal-hal yang mungkin selama ini berjalan ya, namun karena memang ada hal-hal khusus ya dalam rangka tadi yang saya sampaikan ya, sehingga SE ini ya, dikeluarkan ya supaya kita semua ya bisa melaksanakan ya program unggulan Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya. Ya,
Terima kasih Pak Jana atas pernyataan tadi ya. Saya yakin kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertanyaan kedua apa nih? Bung Kurniawan. Karek Pak. Karek, Karek. Pak. Karek Mana? Sumut. Karek. Iya, Karek Sumatera Sumut Utara, nih. Pak. Iya, Pak. Sebenarnya jangan sumut lagi. Tadi udah sumut itu. Ya udah. Apa pertanyaan tadi? Tentang Jadi ini, Pak. mitra yang menggunakan fasilitas SPPG tadi kan dalam SE sudah disampaikan ya. Penggunaan fasilitas SPPG ya tidak diizinkan ya selama masa libur dan maupun di luar masa libur. Kenapa? Ya, fasilitas SPPG ini kan cukup rawan ya. Rawan dalam arti ya kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan operasional SPPG ini ya akan menghambat ya kegiatan ya operasional SPPG ya. Jadi sekali lagi siapa yang berkewenangan tolong para karek-karek ya kalian harus yang mengecek dengan baik ya, sampaikan ya, berikan alternatif yang lain ya. Jadi jangan sampai kalian melarang tapi tidak bisa memberikan alternatif yang lain ya. Jadi sekali lagi tolong untuk fasilitas ataupun sarana prasarana SPPG ya tolong jangan digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Karena nanti akan berdampak ya akan menghambat kegiatan operasional SPPG. Ya tolong para karek ya Korwil ya dan lain-lain ya termasuk KPPG juga harus bisa ya memberikan pengertian-pengertian ya bahwa fasilitas SPPG ini ya tidak digunakan untuk hal yang lain ya. Itu saya rasa ya mungkin sudah cukup apa gimana? Silakan Bu Yesi. Silakan Bu Yesi. Izin Pak Waka. Pak Waka tadi ada pertanyaan mengenai Silakan pesantren. Pak Deputi. Iya. Tadi ada pertanyaan mengenai pesantren Pak Waka. Jadi kalau menurut saya kita silakan dijawab Pak Tigor. Iya. Jadi prinsipnya dalam melaksanakan satu SE ini kita harus konsisten ini apa Agung untuk Karek Sumut ya. Kita tidak ada mengecualikan yang lain gitu. Jadi pesantren pun otomatis harus ikut terhadap aturan ini. Ya. Oke. Jelas ya, Bung ya. Oke, baik Pak Tigor, saya tambahkan ya. Mana tadi siapa? Karek Agung dari Sumut ya? Betul, Pak. Mana tadi Karek Agung? Dia nanya tapi enggak jawab nih. Agung Kurniawan. Oke, baik. Jadi begini, ya tadi sampaikan oleh Pak Tigor ya bahwa kebijakan ini kebersamaan bukan hanya sekedar kebijakan saja, tapi ini lebih pada kebersamaan ya. Sehingga jangan sampai nanti ada hal-hal yang di sini oke, di sini enggak, atau di sini operasional, di sini belum ya. Ini kita harus ya solid gitu loh ya. Kalau memang tidak ada operasional atau penyajian MBG ya tolong semua sama ya. Ya. Gitu. Jadi nanti begitu ada misalnya ya ada kebijakan oke, ini untuk A boleh, untuk B boleh, yang C tidak. Nah, ini mungkin akan banyak pertentangan nanti ya, sehingga kita sepakati bersama bahwa ini berlaku untuk seluruhnya. Begitu operasional seluruhnya. Begitu tidak, ya tidak semuanya gitu loh. Ya jadi kita di sinilah kita terlihat kebersamaan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, rakyat Indonesia ya. Satu iya, semua iya, satu tidak, semua tidak. Itu kita harus bisa memahami hal tersebut ya. Saya rasa itu mana Pak Gung udah nggak ini lagi ya, nggak monitor ya. Saya rasa jawabannya itu. Silakan Bu Yesi dilanjut. Baik, terima kasih Pak Waka. Izin Pak, barusan Wakareknya menyampaikan bahwa Pak Agung Agung sedang
RDP Pak dengan DPRD Sumatera Utara. Jadi mungkin dia tadi masuk keluar masuk gitu untuk bisa mengikuti. Izin Pak Waka. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir sepertinya pertanyaan sudah kami tutup. Tapi mohon mungkin Pak Rahman Kepala Biro SDMO untuk bisa memberikan arahan sedikit terhadap SDM yang saat ini memang harus off gitu ya, baik itu KSPP relawan, tetapi KSPPG maupun pengawas gizi, pengawas keuangan harus tetap bekerja. Mohon diberikan arahan Pak sedikit saja untuk selanjutnya. Nanti dari Bu Dian Irtama, mungkin di Irtama ada sedikit juga penekanan-penekanan terhadap pengawasan keuangan yang akan berjalan selama ini, selama perjalanan di liburan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yesi. Mohon izin Pak Waka, Bapak Ibu Direktur yang sempat hadir, Pak Kapus dan Pak Deputi. Jadi saya hanya menegaskan kembali sebagaimana tadi memang sudah dijelaskan dan dibacakan oleh Pak Waka dalam surat edaran yang melaksanakan masuk dan bekerja itu hanya P3K, termasuk akuntan dan pengawas keuangan, plus Satpam ya. Karena kenapa? Karena kita menjamin bahwa keberadaan SPPG selama ditinggal operasional ini, keamanan, kebersihan, dan ketertibannya itu terjamin. Nah, untuk itu kepada seluruh KPPG kami menghimbau dan juga para Karek Korwil beserta Korcam untuk memastikan semua KSPPG, akuntan, dan ahli gizi melakukan absensi. Nanti dibantu oleh Pusdatin ya. Jadi absensi online itu tetap dilakukan karena ini akan menjadi penilaian untuk adik-adik semua di lapangan. Kalau seandainya absensinya tidak memenuhi persyaratan atau terkoreksi ALPA, maka konsekuensinya akan adik-adik terima. Karena kita sudah punya peraturan Kepala BGN terkait dengan disiplin ASN, dan ini mohon untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi tahun ini sebagaimana disampaikan dengan para pimpinan kita adalah tahun kualitas. Jadi sudah tidak ada lagi kita bekerja dengan santai, tetapi bagaimana kita fokus, sesuaikan dengan tanggung jawab dan tugas kita masing-masing. Jangan lagi ada deviasi-deviasi. Jaga integritas dan jaga disiplin adik-adik sekalian. Ya, jadi kami di pusat akan terus memantau baik itu secara online melalui jaringan yang sudah kita terapkan atau kita laksanakan, tetapi juga nanti secara berjenjang kita akan minta KPPG sebagai atasan langsung untuk memonitor dan melaporkan kehadiran daripada SPPI yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Saya rasa mungkin ini Ibu Yesi penegasan dari kami. Mohon izin Pak Waka. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Sesdep Sistakol. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Mungkin Bu Dian sedikit Pak. Bu Dian dari sisi pengawasan. Silakan Bu Dian. Baik, mohon izin Pak Waka, Pak Deputi, Bapak Ibu PTP. Mohon izin menambahkan saja sedikit terkait penggunaan anggaran. Tadi di sini sudah jelas semua itu at cost sesuai dengan ini ya, memang pengeluarannya berapa. Nah, tolong itu dicermati betul karena memang di sini dilarang penggunaan seluruh fasilitas. Artinya tadi yang terakhir dari Karek Sumut itu menanyakan terkait mobil yang bergerak. Ini bagaimana? Kalau di sini sudah jelas ya dalam SE di nomor 4 itu dilarang menggunakan seluruh fasilitas SPPG untuk keperluan apapun selama periode hari libur, sehingga memang tidak diperkenankan kendaraan itu keluar dari dapur. Dan bagaimana apabila itu dilakukan pelanggaran, itu jelas di poin kelima bahwa pelanggaran terhadap poin 4 akan ditindak tegas hingga penghentian operasional SPPG. Lalu ada pertanyaan juga bagaimana mau melaporkan. Sebetulnya kanal-kanal pengaduan kita sudah ada. Bisa melalui
di SP4N lapor ada, atau mungkin juga di Tawasker juga ada pengaduan, bahkan mungkin di PPID juga ada. Nanti dari staf Bu Hida ya, kalau memang ada yang bisa menjelaskan terkait pengaduan melalui itu. Tetapi apabila melalui kanal yang memang sudah ada itu dari SP4N lapor dan Tawasker, mungkin itu bisa digunakan untuk menyalurkan pengaduan apabila melihat ada fasilitas yang digunakan selama libur ini. Hanya mungkin ada satu tadi ya yang terkait ini juga ada yang masuk ke saya melalui Japri ini terkait SPPG yang full pesantren, sama tadi dengan pertanyaan dari Karek. Ini bagaimana? Mungkin saya juga minta ini ya dari Pak Ranto, mungkin kalau untuk pesantren itu kan biasanya ada yang berbeda dengan sekolah umum untuk masa ini KBM-nya, kegiatan belajarnya. Nah, ini apakah memang kita mengikuti sekolah umum atau mengikuti memang sekolah pesantren kalau memang itu resmi gitu. Seperti itu, mungkin saya sendiri untuk itu tidak bisa menjawab ya. Mungkin kembali lagi atau mungkin ada kebijakan lain dari Pak Waka. Mungkin itu Bu Yesi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Ses Itama, Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom hari ini. Mungkin waktu sudah menunjukkan waktu lebih dari 1 jam pertemuan ini, karena memang kita jadwalkan untuk tidak terlalu lama, dan kita harapkan ini bisa tersebar dengan baik, dapat dipahami SE ini, dan dapat kita laksanakan sesuai apa yang sudah kita tetapkan. Baik, closing statement dari Pak Waka kami harapkan untuk bisa mengiringi akhir dari pertemuan ini. Waktu kami serahkan. Baik, terima kasih. Ya. Sekali lagi yang saya hormati seluruh pejabat eselon BGN, kemudian seluruh KPPG dan mitra. Ya. Saya sekali lagi berterima kasih kepada semuanya ya, karena kita semua adalah merupakan komponen-komponen dalam rangka ya penyiapan program unggulan Bapak Presiden ya. Kita jangan sampai ada urusan-urusan yang bukan ya merupakan urusan kita semua ya. Jadi tolong kesampingkan urusan pribadi, ya kesampingkan urusan golongan, ya kesampingkan urusan-urusan yang lain. Ya kita kedepankan urusan yang membela rakyat, kedepankan urusan yang betul-betul bisa memberikan terbaik ya kepada masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian saya juga mau menambahkan bahwa tadi disampaikan oleh Kak Karek ya tentang peminjaman kendaraan ataupun fasilitas dari SPPG ya. Saya rasa sudahlah, jangan inilah ya, jangan utak-atik hal-hal yang kira-kira ya kurang pantas gitu loh ya. Ini SPPG ini kan sakral ya. SPPG ini milik kita semua, kita jaga ya. Di situ juga butuh tempat yang bersih ya, tempat yang higienis ya. Nanti kalau sudah digunakan untuk hal-hal yang umum ya, nanti sudah sulit kita untuk menjaga kebersihan ya, sulit untuk menjaga keamanan ya. Jadi tolong ya, sudah fasilitas-fasilitas ataupun sarprasnya MBG apa SPPG ini ya udah kita jaga. Kita jangan gunakan untuk yang lain kecuali dalam rangka operasional ya MBG itu ya. Itu ya, jadi yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi tolong saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya. Kita tolong bersama-sama, kita berangkulan tangan, kita bekerja keras ya. Kita harus bisa memperbaiki image ya, harus bisa memperbaiki citra ya BGN ya dan jajarannya ya, sehingga kita
bisa tampil bangga ya sebagai personil pendukung BGN ini, itu loh. Jadi jangan sampai kita kemana-mana kita agak riskan, sungkan, jangan ya. Makanya tolong kita perbaiki semua ini. Ya, kita berikan yang terbaik ya untuk anak-anak Indonesia ini. Ya. Ini pahalanya bukan hanya di dunia saja. Ya. Kalian semua, kita semua memberikan makanan yang bergizi, makanan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia ini, pahalanya sampai ke akhirat sana nanti. Ya. Jadi sekali lagi saya atas nama pimpinan BGN saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada seluruh ya pejabat ataupun eselon yang ada di pusat ya, termasuk jajaran di bawahnya sampai dengan kepala SPPG ya, termasuk mitra, saya ucapkan terima kasih. Tolong mitra betul-betul harus bisa dimengerti betul. Kita sekali lagi, kita semua ini bukan hanya untuk kepentingan 1-2 orang saja, kita untuk kepentingan bersama. Ya, kebijakan dalam surat edaran ini ya ini sudah kita kaji betul. Ya, ini tidak ada sekali lagi untuk kepentingan pribadi, tidak ada lagi untuk kepentingan perseorangan, tidak ada untuk kepentingan golongan dan lain-lain. Ya, ini harus mungkin kita pahami bersama. Ya, kemudian sekali lagi terima kasih untuk seluruh relawan ya, baik pengawas gizi maupun pengawas akuntansi atau keuangan ya, kalian di situ ya memiliki peranan yang sangat penting ya dalam meningkatkan kualitas makanan bergizi ini. Ya. Kemudian saya selaku pimpinan BGN memerintahkan kepada KSPPG ya, tolong kalian atur yang baik di situ, koordinasi yang baik. Kalian di situ komandan dapur, ya kalian punya anggota di sana, ya, jaga moral mereka, ya kalian harus bisa mimpin di tiap SPPG ini dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, tolong KSPPG ya, kalian koordinasi dengan Karek, Korwil maupun KPPG ya, untuk mulai mendata ulang ya sekolah-sekolah di daerahmu, di wilayahmu yang merupakan sekolah yang elit, yang merupakan sekolah yang termasuk sekolah ya kata orang high class ya, supaya kita betul-betul bisa memberikan ya makanan bergizi gratis ini tepat sasaran gitu loh ya. Nanti tolong para KSPPG ya berkoordinasi dengan Karek maupun Korwil ya untuk mendata sekolah-sekolah tersebut ya, sehingga betul-betul makanan bergizi gratis ini bisa dirasakan manfaatnya tepat kepada orang yang membutuhkan, kepada anak-anak bangsa yang memang selama ini belum terperhatikan ya, gizinya ya. Saya rasa itu ya, terima kasih. Sekali lagi saya hormat dan bangga kepada kalian yang sudah bekerja keras ya untuk memberikan makanan bergizi terbaik kepada anak-anak bangsa kita. Terima kasih, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima Waka, kasih. Pak Deputi, Bapak Ibu semua atas kesempatan yang diberikan. Mungkin atas hari ini semoga ini kita bisa laksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, selanjutnya silakan kepada para pimpinan untuk bisa meninggalkan karena kami memang masih melaksanakan prosedur absen Bapak. Izin, jadi kami serahkan kepada MC lagi untuk melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih. Kita bisa leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.